Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur sebab Engkau baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Takkan henti-hentinya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu kami butuh Engkau Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami mau lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Haleluya Yesus. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan
Tuhan saja yang sanggup membebaskanmu. Hanya nama Tuhan saja yang sanggup melepaskanmu. Hanya nama Tuhan Yesus tempat kami untuk berharap, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan Yesus. Namamu yang kami sembah, sebab Kau Tuhan, sebab Kau Raja kami. Nama Yesus luar biasa, namamu yang kami sembah. Kami tinggikan namamu Tuhan, layaklah Engkau Tuhan. Kaulah yang terbaik bagi kami, Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Tiada nama lain di kolong langit ini seperti Engkau Tuhan. Seperti nama Yesus kami sembah, kami tinggikan. Haleluya Yesus Tuhan. Ajaib, nama yang berkuasa, nama yang berkuasa Tuhan. Yesus namanya, kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kesempatan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kepercayaan Tuhan yang masih Engkau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bangga punya Bapa seperti Engkau. Saat ini Tuhan, Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Kami rindu mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah apa yang kami dengar bukan hanya sekedar kami dengarkan, tetapi kami dapat hidupi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap dengan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Shalom keluarga HCC, jemaat yang ada di Palu, yang ada di Luwuk, dan di kota manapun saudara berada hari ini. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya berdoa biar saudara tetap dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dan biarlah setiap hari saudara menikmati sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Amin, saudara. Dan saat ini masih di seri tentang The Purpose Driven Life, tentang bagaimana tujuan hidup kita menggerakkan hidup kita. Kita bergerak, kita hidup, kita bekerja, kita melayani, digerakkan oleh tujuan. Bukan digerakkan hanya sekedar rasa takut, atau rasa ingin diakui orang, atau rasa ingin dilihat orang, atau hanya sekedar ikut-ikutan. Tetapi bagaimana kita menemukan tujuan Tuhan di dalam kita dan melakukan segala sesuatu digerakkan oleh tujuan itu sendiri. Itulah The Purpose Driven Life. Dan dalam seri kali ini saya akan share tentang hidup adalah penugasan sementara, atau hidup hanya sementara. Seringkali kita ingin hidup lebih lama, kita ingin hidup selama-lamanya di dunia ini dan menganggap dunia ini adalah rumah kita. Padahal rumah kita yang sesungguhnya adalah di surga yang kekal. Katakan amin, saudara. Saya pernah berlibur ke satu kota yang keren banget. Di sana saya suka main di waterboom. Saat saya sedang ada di sana, karena sangat excited, sangat bersemangat, saya lupa kalau saya di sana hanya beberapa hari. Saya lupa kalau trip saya ke sana hanya tidak sampai 1 minggu. Tapi karena saya kesenangan di tempat situ, saya bermain dan saya terlalu bersemangat, saya lupa waktu. Saya lupa bahwa besok saya sudah bakal pulang ke Palu. Dan seringkali di hidup kita alami hal-hal demikian. Kadang kita terikat oleh sesuatu, terpana atau terlena dengan sesuatu yang ada di dunia ini. Kemudian kita lupa bahwa dunia ini bukan rumah kita. Kita lupa bahwa hidup kita yang sesungguhnya ada dalam kekekalan di surga. Bahwa hidup ini hanya sementara. Kadang kalau kita lupa bahwa kita hidup sementara, cara hidup kita pun juga bisa salah. Oleh karena itu, lewat firman ini kita kembali diingatkan untuk sebenarnya hidup kita hanya sementara. Kita sebelum masuk lebih lanjut, saya ingin baca bersama sebuah ayat firman Tuhan dalam Mazmur 39 ayat 5.
Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Ada lagu yang bilang, andai ku tahu kapan tiba ajalku. Nah, tapi tidak ada yang tahu kapan ajal kita tiba. Tetapi yang kita tahu, kita tidak akan hidup selamanya. Setuju? Katakan amin. Kita tidak tahu kapan ajal kita tiba, tapi kita tahu kita tidak hidup selamanya. Kemudian di Mazmur juga berkata, hanya untuk sementara aku tinggal di bumi. Ada banyak ayat di Alkitab dan metafora yang mengajarkan bahwa hidup di bumi ini singkat. Hidup digambarkan sebagai kabut, sebagai pelari yang cepat, sebagai nafas, dan segumpal asap yang muncul terus tidak lama hilang, lenyap entah kemana. Nah, agar kehidupan saudara dan saya maksimal, jangan lupakan dua kebenaran ini. Yang pertama, dibandingkan dengan kekekalan, hidup sangatlah singkat. Dibandingkan dengan hidup kita nanti di surga, hidup di bumi ini 70 tahun katakanlah. Itu sangat-sangat singkat. Dan yang kedua, bumi hanya tempat tinggal sementara. Saudara jangan terlalu lama di sini, jadi jangan terlalu terikat. Seringkali kita menganggap bahwa rumah kita, tanah air kita adalah bumi ini. Kemudian kita jatuh cinta dengan dunia ini, jatuh cinta dengan keluarga ini dan ingin selama-lamanya di bumi. Padahal kita lupa bahwa Tuhan mendesain kita lebih baik daripada bumi. Tuhan mendesain kita untuk kekekalan, untuk sesuatu yang sifatnya kekal. Identitas saudara dan saya adalah hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di surga. Nah, Tuhan memperingatkan kita untuk tidak terlalu terikat pada apa yang ada di sekitar kita, karena semuanya bersifat sementara. Tuhan ingin kita tidak terikat dengan hal-hal yang menyenangkan atau hal-hal yang nikmat di bumi ini sehingga kita pikir, wah inilah tempat tinggal kita, inilah rumah kita. Tapi Tuhan ingin kita selalu memiliki kerinduan untuk suatu hari bisa pulang ke rumah Bapa dan berjumpa dengan Yesus Kristus. Katakan amin saudara. Haleluya. Adalah kesalahan fatal jika saudara menganggap bahwa sasaran kehidupan saudara yang ditetapkan Tuhan adalah kesejahteraan materi atau keberhasilan populer. Seringkali kita lihat kalau belum kaya, kalau belum populer, itu belum berhasil tuh dalam hidup. Seperti yang didefinisikan oleh dunia. Kalaupun dalam pelayanan, kalau jemaat masih sedikit atau yang kita layani hanya orang-orang sedikit, kita belum berhasil. Nanti tuh kalau gereja udah ribuan, udah ratusan ribu, baru kita berhasil. Nah, inilah adalah definisi-definisi keberhasilan yang diberikan oleh dunia. Kesetiaan kepada Tuhan tidak memberikan jaminan keberhasilan dalam karir atau bahkan pelayanan. Nah, ini hal yang penting kita perlu tahu. Jangan pernah terfokus pada mahkota-mahkota sementara. Katakan amin. Di mata Tuhan, para pahlawan iman yang besar bukanlah mereka yang mencapai kesejahteraan, kesuksesan, dan kekuasaan dalam kehidupan ini. Tetapi siapa saudara? Tetapi mereka yang memperlakukan hidup sebagai penugasan sementara dan melayani dengan setia karena mengharapkan upah yang dijanjikan di dalam kekekalan. Siapakah pahlawan-pahlawan yang disebutkan tadi? Orang-orang yang melayani dengan setia dan yang dipikirannya adalah mengejar mahkota yang kekal, bukan mengejar mahkota-mahkota dunia. Inilah yang Tuhan kehendaki. Ketika hidup kita semakin sulit, ketika saudara dilanda keraguan atau bertanya-tanya, jika hidup untuk Kristus memang tidak akan sia-sia, ingatlah bahwa saudara belum sampai di rumah. Hidup saudara di bumi ini bukanlah kesimpulan dari seluruhnya, tetapi pada saat kematian kita bukan meninggalkan rumah, tetapi kita pulang ke rumah. So, hal-hal duniawi seperti kesuksesan, popularitas, kekayaan, dan lain-lain, bukan itulah tujuan terutama yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tetapi bagaimana kita bisa hidup dengan sesuai kehendak Tuhan di bumi ini dan memandang surga sebagai tanah air kita, memandang surga sebagai rumah tempat kita pulang suatu hari nanti. Biar firman Tuhan kali ini kembali mengingatkan kita dan meneguhkan kita bahwa hidup hanya sementara. Hiduplah untuk Tuhan. Hiduplah mencintai firman Tuhan.
Hiduplah sesuai dengan apa kata Tuhan, apa kata firman Tuhan. Dan jangan sampai kita tertipu mengejar sesuatu yang sifatnya tidak kekal, mengejar sesuatu yang sifatnya fana. Seperti firman Tuhan katakanlah kapan ajalku, supaya aku tahu seberapa singkat dan fananya hidupku di dunia ini. Amin untuk firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kesempatan kali ini kami bisa kembali belajar dan merenungkan firman-Mu tentang bagaimana singkatnya hidup kita di bumi ini, bagaimana singkatnya hidup kami, bahwa selama ini mungkin kami telah salah dan mengejar mahkota-mahkota duniawi. Selama ini mungkin ada di antara kami yang terpikat oleh hal-hal duniawi. Saat ini Tuhan, hamba berdoa biar Roh Kudus-Mu kembali mengingatkan kami kepada mahkota yang kekal, kepada hal-hal yang sifatnya kekal. Biarlah hati kami terus merindukan rumah, yaitu surga-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.